Bab 726 Melepaskan Kekuatan Ilahi. Baiklah, Kakashi adalah orang yang jujur. Sejujurnya, saya mengumpulkan beberapa ahli pemurnian senjata tingkat atas dari istana untuk bekerja sangat keras, dan kami akhirnya berhasil meningkatkan kereta terbangmu ke tingkat senjata sihir belum lama ini. Itu menghabiskan banyak bahan spiritual langka yang telah dikumpulkan istana selama bertahun-tahun, dan itu cukup mahal. Bagaimana kalau begini, jika kau bersedia melepaskan senjata sihir baju emas ini, Kakashi, biaya bahan spiritual itu akan dibebaskan. Mendengar ini, Shimu tetap diam, tatapannya tertuju pada Zuyanwu. Zuyanwu berhenti sejenak, lalu melanjutkan, selain itu, saya juga memiliki beberapa senjata sihir yang cocok di perbendaharaan istana saya. Kau bisa memilih salah satu yang kau suka, Kakashi. Saya tulus, bagaimana menurutmu? Kultivasi Shimu mirip dengannya, dan sekarang dia mengenakan senjata sihir baju besi kelas atas ini. Jadi Zuyanwu tentu saja memiliki beberapa keraguan. Tuan Zhu, saya telah mempercayakan Anda untuk memperbaiki kereta terbang saya dan meningkatkan peringkatnya. Sebutkan saja harga Anda dalam batu spiritual, dan saya, Shimu, tentu tidak akan mengurangi sedikit pun. Namun, baju besi emas pengunci naga sejati ini secara khusus ditinggalkan oleh senior saya, bagaimana mungkin diberikan kepada orang lain? Kata Shimu tanpa ragu. Jadi, saudara Shi, Anda tidak mau menyerahkan baju besi itu. Wajah Zuyanwu menjadi gelap, memperlihatkan aura alam surgawi tingkat lanjutnya. Kau tidak mau mendengarkan akal sehat, jadi kau harus menanggung akibatnya. Teriak Zuyanwu. Lebih dari 10 ahli alam surgawi dari istana telah mengepung Shimu, dan sekarang mereka semua mengacungkan senjata spiritual dan harta sihir mereka. Petik 2. Jika kau ingin bertarung, maka serang aku. Cukup omong kosong ini. Shimu mendengus dingin, dan dengan lambaian tangannya, tongkat besi Rui muncul kembali, yang digenggamnya erat-erat. Serang! Zuyanwu mengangkat satu tangan dan berteriak dengan suara rendah. Begitu dia selesai berbicara, lebih dari 10 sosok melesat dari sekitar Shimu dan menerkamnya. Sebelum orang-orang ini sempat mendekat, semburan cahaya hitam dan putih tiba-tiba bersinar dari punggung Shimu, dan dua sayap berapi terbentang, permukaannya berputar-putar dengan cahaya abu-abu. Shimu mengepakkan sayapnya, dan sosoknya menghilang dari tempatnya, menerobos ke dalam kelompok lebih dari 10 sosok itu. Dengan jentikan tongkat panjangnya, bayangan tongkat emas menyapu keluar. Cahaya berkelebat di seluruh lembah, dan suara dentingan senjata memenuhi udara. 3 orang terkena bayangan tongkat emas dan langsung terlempar. Namun, sebelum mereka mendarat, lengan kanan Shimu berubah menjadi hitam pekat dan menyerang mereka. Gelombang udara dingin menyapu udara, seketika membekukan ketiga pria itu menjadi patung es. Sementara itu, 5 atau 6 orang, melihat celah di belakang Shimu, melancarkan serangan mendadak padanya, senjata sihir mereka berkilauan. Namun, Shimu bahkan tidak menoleh. Lengan kirinya bersinar dengan cahaya putih murni, dan dia dengan ganas menyerang kelompok itu. Cahaya putih itu sangat cepat, orang-orang di sana tidak punya waktu untuk menghindar dan langsung hangus terbakar oleh api yang tertinggi. Dari saat Zuyanwu selesai berbicara hingga sekarang, hanya 1 atau 2 tarikan napas yang berlalu, dan hampir 10 pendekar alam surgawi tewas atau terluka. Melihat ini, beberapa orang yang tersisa mundur ketakutan,
mengepung Simu lagi. Teknik mendalam 9 revolusi, kau dari tanah suci anggrek biru. Zhu Yanwu bertanya dingin, wajahnya pucat pasi. Lalu kenapa kalau aku dari sana? Simu menjawab acuh tak acuh. Sekarang tanah suci anggrek biru dan sekte pedang pengejar awan adalah musuh bebuyutan. Karena kau murid tanah suci anggrek biru, kau tidak boleh dibiarkan hidup. Bawa mayatmu ke sekte pedang 1000, mungkin kau bisa menukarnya dengan beberapa sumber daya. Zhu Yanwu berkata dengan nada mengejek. Mendengar ini, jantung Simu berdebar kencang, sangat terkejut, dan alisnya berkerut. Namun, ia tidak punya waktu untuk menyelidiki lebih lanjut, dan berkata dingin, jika kau ingin membunuhku, kau harus lihat apakah kau punya kemampuan. Serang bersama, bunuh dia, perintah Zhu Yanwu. Namun, para pendekar alam surgawi di sekitarnya saling bertukar pandang, tidak ada yang berani melangkah maju. Bagaimanapun, pemandangan Simu yang memperlihatkan kekuatan ilahinya terlalu menakutkan. Kau bocah, matilah. Sosok Zhu Yanwu melesat di udara, berteriak keras. Kilatan cahaya muncul di tangannya saat ia mengayunkan kapak hitam raksasa, sekitar 10 kaki panjangnya, ke arah Simu. Kilatan cahaya hitam muncul di udara, dan bilah kapak yang lebar menembus kehampaan, membawa jejak. Niat membunuh hitam, mengenai kepala Simu. Simu mendengus dingin, tidak menghindar atau mengelak, tetapi malah menusukkan tongkat besi ruinya ke atas. Dengan suara, bang, yang keras, ujung gada besi menghantam mata kapak raksasa hitam. Gelombang kejut yang kuat meletus dari titik benturan, menyebar keluar. Zhu Yanwu merasakan sakit yang membakar di mulut harimaunya saat kapak raksasa hitam itu terpental. Simu merasakan gada besi ruyi di tangannya bergetar hebat, gumpalan energi jahat hitam melilit tongkat dan menyerang lengannya. Dia tiba-tiba menggoyangkan tongkat itu, menangkis energi jahat tersebut, dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Zhu Yanwu, yang baru berada di tingkat menengah peringkat surgawi, akan memiliki kekuatan yang begitu besar dalam serangan kapaknya. Apa? Kalian semua tidak mendengar perintahku? Apakah kalian akan menjadi kayu bakar untuk mengisi tungku? Zhu Yanwu melirik orang-orang di sekitarnya dan berkata dingin. Ekspresi orang-orang itu berubah, dan cahaya di tangan mereka tiba-tiba menyala. Mereka menyerbu ke arah Simu dengan gigi terkatup. Namun, pria kurus dengan tanduk tajam di kepalanya di sebelah Zhu Yanwu tidak ikut maju bersama yang lain. Sebaliknya, ia mundur dan menghilang ke dalam kegelapan. Para pendekar bela diri tingkat surgawi, yang mengetahui kekuatan Simu, semuanya berhenti mendekat dan malah mengepungnya, menghujaninya dari kejauhan dengan berbagai senjata sihir. Simu tetap acuh tak acuh, tongkat besi ruyinya berputar tanpa henti, menangkis berbagai senjata sihir yang terbang ke arahnya. Tepat di depannya, cahaya gelap lain berkilat, dan bayangan kapak raksasa, yang membawa gelombang energi jahat, menebas ke bawah. Kali ini, Simu tidak menghadapi serangan itu secara langsung, sebaliknya, ia dengan ringan menyentuh tanah dengan jari kakinya dan mundur. Sebuah dentuman yang memekakkan telinga terdengar. Kapak raksasa itu menghantam tanah, segera menciptakan parit sedalam sekitar 10 kaki, yang terus memanjang ke arah Simu. Setelah mendapatkan kembali keseimbangannya, Simu mengerutkan kening, melihat gumpalan energi hitam yang naik dari tanah, dan dengan dingin berkata, energi jahat yang begitu kuat.
Sudah waktunya kau keluar dan meregangkan ototmu. Dengan itu, seberkas cahaya gelap muncul di samping Simu, dan sebuah avatar yang diselimuti energi iblis langsung terwujud. Pergi, teriak Simu. Avatar itu, dikelilingi oleh energi iblis yang bergelombang, seketika tingginya bertambah 2 kali lipat, berubah menjadi makhluk berkepala 2 dan berlengan 4, dan melangkah langsung menuju Zuyanhu. Klon klan iblis kegelapan, siapa sebenarnya kau? Zuyanhu meraung, menuntut jawaban. Simu tidak menunjukkan niat untuk menjawab, malah menerjang ke arah kelompok Zuyanhu. Melihat keheningan Simu, Zuyanhu mendengus dingin, tubuhnya tiba-tiba memancarkan cahaya terang, rambut merahnya menjulang ke langit seperti nyala api yang menyala-nyala. Dengan lambaian tangannya, sebuah pedang berbentuk bulan sabit merah tua, lebih dari 10 kaki panjangnya, muncul di genggamannya, permukaannya dihiasi dengan pola naga yang tampak hidup. Ia melangkah maju, pedang panjangnya yang berbentuk bulan sabit tiba-tiba terangkat dan menebas dengan ganas. Simu, yang sedang mengayunkan tongkatnya ke arah seorang pria bertelanjang dada, terkejut ketika merasakan aura panas dan intens menerjangnya dari belakang. Ia segera berbalik dan melihat seekor naga api merah tua, sekitar 20 atau 30 kaki panjangnya, menerjangnya dengan taring dan cakar yang terbuka. Simu mengangkat tongkatnya, dan bayangan tongkat emas yang padat muncul di ujungnya, menghantam naga api itu dengan kekuatan seperti gunung yang runtuh. Suara dentuman yang memekakkan telinga terdengar. Naga api merah tua itu tidak hancur di bawah pukulan berat itu, momentumnya tiba-tiba terhenti, dan kepalanya menukik ke tanah. Tongkat Simu juga terhentak ke belakang oleh kekuatan yang sangat besar. Saat itu, penglihatannya kabur, dan kilatan cahaya gelap muncul di kehampaan, dan sesosok pendek tiba-tiba muncul di hadapannya. Ekspresi Simu berubah drastis. Ia mencoba menarik kembali tongkatnya, tetapi sudah terlambat. Ia hanya bisa buru-buru menutupi dirinya dengan lapisan baju besi air. Senyum jahat tersungging di sudut mulut pria itu. Kilatan cahaya putih muncul di tangannya, dan sebuah kerucut tajam sebening kristal tiba-tiba melesat keluar, mengincar jantung Simu. Kilatan cahaya biru, dan baju besi air Simu langsung hancur, kerucut itu menembus lurus. Suara dentuman yang memekakkan telinga bergema. Saat kerucut itu mengenai baju besi Simu, cahaya keemasan yang menyilaukan meletus dari dadanya. Ratusan hantu naga emas menyala dari berbagai bagian baju besi, berkumpul di titik tempat kerucut itu menembus. Di bawah benturan terus-menerus dari hantu naga emas, kerucut itu patah dengan suara retakan yang tajam. Sosok pendek itu mengeluarkan ratapan di bawah kekuatan benturan dan langsung terlempar ke belakang. Wajah Simu menjadi dingin, dan ia mengayunkan tongkat panjangnya dengan ganas, mengirimkan cahaya keemasan yang mengenai pria itu. Dengan suara, bang, sosok pendek itu langsung hancur menjadi debu di dalam cahaya keemasan. Di sisi lain, avatar berkepala 2 dan berlengan 4 itu mengayunkan keempat lengannya secara bersamaan, menghancurkan seorang ahli bela diri di tahap awal tingkat surgawi menjadi bubur. 2 orang lainnya yang mengelilinginya memiliki harta sihir mereka yang tercemar oleh energi iblis dalam berbagai tingkatan, sangat mengurangi kekuatan mereka, dan mereka terpaksa mundur selangkah demi selangkah oleh avatar tersebut. Melihat ini, wajah Zuyanwu semakin dingin, tubuhnya memerah, dan dia mengayunkan pedang besarnya, menciptakan suara mendesing. 9 naga menjebak istana.
8 naga api merah tua, masing-masing lebih dari 10 kaki panjangnya, merayap keluar dari bayangan pedang, bergegas bersama dengan naga api sebelumnya, mengelilingi Simu di tengah. Dalam sekejap mata, 9 naga api berputar-putar di sekitar Simu, seperti 9 rantai api, secara bertahap mengikatnya dan membentuk dinding api merah tua yang menekannya. Suhu di sekitarnya tiba-tiba meningkat beberapa kali lipat, dan gelombang panas yang mengepul terus naik. Namun, pada saat ini, armor emas pengunci naga sejati di tubuh Simu bersinar terang. Simu sangat gembira, meskipun dia bisa merasakan tekanan spiritual dari naga api yang terperangkap, dia sama sekali tidak merasakan panas. Ini adalah akhirnya. Mata Simu berkilat, dan dia meraung marah. Detik berikutnya, bayangan totem di belakangnya tiba-tiba menyala, memperlihatkan ular piton ganas berkepala 8 raksasa, berukuran 30 atau 4 p. 10 kaki, sisik emasnya berkilauan. Kedelapan, kepala ular piton itu mengangkat kepala mereka, membuka mulut merah darah mereka, dan menerjang dinding api dengan mata ganas. Bab 727 100 tahun yang lalu. Ular piton raksasa berkepala 8 dan 9 naga api berbenturan di udara, dan istana perangkap 9 naga runtuh di bawah tekanan mereka. Bagaimana mungkin? Zhu Yanwu ngeri. Tepat saat itu, Simu mengangkat alisnya, tongkat panjangnya tiba-tiba muncul dari sarungnya. Tongkat itu berputar di udara, permukaannya dipenuhi rune halus, dan cahaya keemasan bersinar seperti matahari, menerangi seluruh lembah seolah-olah siang hari. Simu mengaktifkan mantra dengan satu tangan, dan tongkat itu meledak dengan kekuatan yang mengerikan, berubah menjadi bayangan tongkat emas raksasa yang jatuh. Melihat ini, Zhu Yanwu akhirnya menunjukkan sedikit rasa takut, tetapi dengan cepat digantikan oleh kegilaan histeris. Pedang sabit berbentuk naga di tangannya menyala terang, berubah menjadi naga api merah tua sebesar ember, menyerbu ke arah bayangan tongkat emas. Bersamaan dengan itu, pola cincin api menyala di sekitar tubuhnya, seketika membentuk baju zirah yang menyala-nyala. Raungan, yang memekakkan telinga, menggema di lembah, seperti 1000 guntur yang meledak. Cahaya keemasan berkedip tanpa henti saat naga api merah tua hancur berkeping-keping, tersebar ke segala arah. Awan debu mengepul di lembah, dan bebatuan yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan dari tebing. Beberapa saat kemudian, debu mereda, memperlihatkan kawah besar berdiameter sekitar 10 kaki di lembah, bersama dengan setengah dari aula utama di depannya. Tubuh Zhu Yanwu yang hancur tergeletak di dasar kawah, baju besinya yang menyala telah menjadi abu. Sementara itu, di sisi lain medan pertempuran, pertarungan yang melibatkan avatar Simu juga telah berakhir. Dia memegang kapak hitam besar di tangannya, tampak menimbangnya, sementara mayat Zhu Yanwu dan yang lainnya tergeletak berserakan di kakinya. Dengan sebuah pikiran, baju besi emas naga sejati yang dikenakannya berkilat cahaya keemasan dan menghilang dari tubuhnya. Kemudian, tatapannya menyapu mayat Zhu Yanwu sejenak, sebelum dia mengulurkan tangan dan mengambil cincin penyimpanan dari tangan Zhu Yanwu, lalu memakainya sendiri. Selanjutnya, dengan sebuah pikiran dan lambaian tangannya, sebuah kereta terbang baru muncul di tanah. Bentuk keseluruhannya tidak jauh berbeda dari aslinya, masih berbentuk pesawat ulang-alik, tetapi 2 pasang sayap merah gelap telah ditambahkan di sisi-sisinya, dan hiasan berbentuk kepala naga telah ditambahkan di bagian depan, membuat kereta terbang itu tampak lebih megah dan siap melayang ke langit.
Teknik kultivasi saudara-saudara Zhu biasa saja, tetapi keterampilan pemurnian senjata mereka benar-benar luar biasa. Mulai sekarang, mari kita ganti nama kereta terbang ini menjadi kereta terbang bulu naga. Simo mengangguk sedikit. Dia mengangkat satu tangan, memanggil avatarnya, yang masih memegang kapak raksasa hitam milik Zuyanhu. Kapak raksasa ini adalah senjata sihir yang cukup bagus, kau bisa menggunakannya mulai sekarang. Kata Simo, dengan santai mengeluarkan cincin penyimpanan dan meletakkannya di avatar, lalu membiarkannya menyimpan senjata sihir kapak raksasa hitam di dalamnya. Setelah itu, dia menarik kembali avatarnya, melompat ke kereta terbang bulu naga, dan terbang ke udara. Ia dengan santai melemparkan dua bola api ke bawah, lalu berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat ke langit. 4 sayap naga merah tua pada kereta terbang bulu naga berkelebat, dan dalam sekejap mata, ia telah menempuh jarak ratusan kaki. Kecepatan yang luar biasa. Simo tak kuasa menahan kegembiraannya dan berseru kagum. Setelah terbang beberapa saat, mata Simo berkedip, pandangannya tertuju pada cakram kayu yang tertanam di belakang kepala naga kereta terbang itu. Cakram itu berkilauan, dipenuhi rune, dan 6 alur muncul di permukaannya yang dulunya halus. Untuk apa ini? Gumam Simo pada dirinya sendiri. Setelah berpikir sejenak, ia membalikkan tangannya dan mengeluarkan 6 batu spiritual tingkat atas, lalu menempatkannya ke dalam alur tersebut. Saat batu-batu spiritual itu dimasukkan, cakram kayu itu bersinar terang, dan layar cahaya emas muncul, menyelimuti Simo dan seluruh kereta terbang. Pada layar cahaya emas itu muncul pola heksagonal, agak menyerupai segel kuno reruntuhan suci Kunlun. Cakram kayu itu awalnya adalah pecahan artefak magis yang ditemukan Simo di reruntuhan suci Kunlun. Dia mengambilnya karena atribut kayu yang dipancarkannya mirip dengan kayu sayap bangau terbang, tanpa pernah menyangka akan memiliki kegunaan yang begitu luar biasa. Simo mengepalkan tinjunya dan meninju penghalang cahaya emas beberapa kali, samar-samar merasakan tekstur logam di atasnya. Dia sangat gembira, menilai dari kekuatan penghalang cahaya pelindung ini, itu cukup untuk menahan serangan penuh dari para ahli di bawah peringkat Sein, dan bahkan selama penerbangan jangka panjang melalui lautan bintang, kereta terbang itu akan aman. Kereta terbang bulu naga berkedip lagi, kecepatannya berlipat ganda, meninggalkan jejak cahaya di udara saat melaju menuju kota utama bintang Jianli, kota Rongling. Beberapa hari kemudian, sosok Simo muncul di aula teleportasi kota Luochi, kota terbesar di bintang Sici. Saat ini, aula teleportasi dipenuhi orang. Antrean panjang terbentuk di depan susunan teleportasi menuju bintang pedang raksasa, membentang dari dalam aula hingga plaza di luar. Simo telah menyaksikan pemandangan serupa di kota Wanjian kemarin, tetapi melihat kerumunan sekarang, dia tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya. Setelah mendengar dari Zhu Yanwu tentang persaingan sengit antara dua negeri suci, dia sengaja mencari tahu selama perjalanannya, memperoleh pemahaman umum tentang situasi saat ini di wilayah Bintang Miang. Ternyata, sejak perjalanan mereka ke alam rahasia reruntuhan suci Kunlun beberapa dekade lalu, meskipun secara lahiriah tampak tidak berubah, arus konflik dan bentrokan yang sering terjadi telah bergejolak di bawah permukaan. Selama beberapa dekade, keretakan antara ketiga negeri suci itu tidak berkurang tetapi malah meningkat, berpuncak pada letupan ketegangan sepenuhnya dalam dekade terakhir ini. Di antara konflik-konflik ini,
Konflik antara negeri suci Qinglan dan Sekte Pedang Zuyun adalah yang paling intens, dengan bentrokan konstan dalam berbagai ukuran dan berbagai pertempuran yang secara bertahap menjadi publik. Bintang pedang raksasa dan bintang Sici, yang terletak di perbatasan dua tanah suci, pasti akan menjadi yang pertama terkena dampak konflik skala besar, sehingga terjadi migrasi besar-besaran penduduk. Simu perlu berteleportasi antar beberapa planet untuk kembali ke tanah suci Qinglan, jadi dia tidak memikirkannya dan menuju ke susunan teleportasi planet tujuan berikutnya. Setengah bulan kemudian, setelah banyak liku-liku, Simu akhirnya kembali ke bintang Dongseng. Kepingan salju jatuh diam-diam dari langit, menyelimuti semuanya dengan warna putih. Dari pegunungan yang jauh hingga padang rumput dan danau yang luas, semuanya tertutup lapisan salju yang tebal. Tanpa diduga, saat itu musim dingin di bintang Dongseng, pemandangan yang tertutup salju sangat sunyi, tanpa suara apapun. Melihat semua yang ada di hadapannya, Simu merasakan haru. Dia telah meninggalkan bintang Dongseng menuju garis depan bertahun-tahun yang lalu, dan sekarang hampir seabad telah berlalu sebelum dia bisa kembali. Dia diam-diam mendarat di salju, berjalan maju, langkah kakinya berderak di tanah, namun hatinya anehnya tenang. Meskipun klan iblis hitam melancarkan invasi besar-besaran di garis depan, hal itu tidak lagi terlalu mengkhawatirkannya. Dia telah memenuhi tugasnya, ditempatkan di garis depan selama lebih dari 10 tahun. Setelah mengalami insiden reruntuhan Kunlu, dia sekarang memiliki pemahaman yang sangat jelas tentang situasinya saat ini dan apa yang perlu dia lakukan. Sekarang setelah dia menjadi penerus leluhur Kera Putih, pengadilan surgawi tidak akan pernah membiarkannya pergi begitu mengetahuinya. Terlebih lagi, dilihat dari analisis Yan Luo, pengadilan surgawi kemungkinan besar sudah menyadari hal ini. Namun, tentu saja dia tidak akan menyerah begitu saja. Dia perlu meningkatkan kultivasinya dan menguasai ilmu sihirnya secepat mungkin agar memiliki kesempatan untuk bersaing dengan pengadilan surgawi. Setelah berjalan-jalan di salju untuk beberapa saat, tatapan Simu menjadi semakin jernih. Tiba-tiba, sosoknya melayang ke udara, terbang menuju tanah suci Qinglan. Dengan kecepatannya saat ini, dia tiba di tanah suci Qinglan beberapa jam kemudian, terbang ke gerbang gunung, dan tiba di Menara Xuanling. Bahkan setelah bertahun-tahun pergi, tidak ada yang berubah di tanah suci Qinglan. Menara Xuanling masih ramai, dengan banyak murid yang bergegas ke sana kemari untuk tujuan mereka sendiri, sama sekali tidak menyadari kehadiran Simu, murid tua yang telah kembali setelah seabad. Melihat semua yang ada di hadapannya, Simu tersenyum. Dia segera menahan senyumnya, wajahnya menunjukkan ekspresi berpikir, lalu berbalik dan berjalan maju. Dia tidak kembali ke alam spiritualnya terlebih dahulu, tetapi malah pergi ke aula batu roh Menara Xuanling, berniat untuk menukar semua batu roh yang dimilikinya dengan poin Xuanling. Selama bertahun-tahun, dia telah membunuh banyak kultivator, termasuk beberapa makhluk tingkat Sein. Dalam perjalanan pulang, dia secara bertahap menjual beberapa material yang diperolehnya dari reruntuhan suci, serta artefak spiritual, harta sihir, dan beberapa pil serta material yang tidak terpakai yang diperolehnya dari orang-orang tersebut. Dia telah mengumpulkan tidak kurang dari 400.000 batu spiritual kelas atas. Sesaat kemudian, Simu berjalan keluar dari aula batu spiritual, dengan senyum gembira di wajahnya. Saat ini,
Jumlah poin Xuanling di dinding Xuanlingnya telah melebihi 600.000. Dia meninggalkan aula batu spiritual dan segera pergi ke paviliun kitab suci, memanggil roh menara. Senior roh menara, saya ingin menukar semua teknik kultivasi setelah tingkat kelima dari teknik mendalam 9 revolusi, kata Simu dengan hormat, membungkuk kepada roh menara. Teknik 9 revolusi mendalam adalah salah satu dari 3 kemampuan ilahi penciptaan agung di tanah suci anggrek biru. Teknik tingkat kelima membutuhkan 40.000 poin Xuanling, tingkat keenam membutuhkan 80.000 poin kontribusi, tingkat ketujuh membutuhkan 160.000, tingkat kedelapan membutuhkan 320.000, dan tingkat ke-9 membutuhkan 640.000, total 1.240.000, kata roh menara dengan tenang. Apa? Simu terkejut mendengar ini. Begitu banyak poin Xuanling yang dibutuhkan, dan poin Xuanling yang dibutuhkan untuk setiap tingkat teknik Xuanling berlipat ganda di setiap tingkat berikutnya. Senior roh menara, murid ini memiliki poin Xuanling yang terbatas, jadi saya tidak perlu menukarkan semua teknik. Saya hanya akan menukarkan teknik tingkat kelima, keenam, ketujuh, dan kedelapan terlebih dahulu. Katanya, sambil membalikkan tangannya untuk mengeluarkan dinding Xuanling. Roh menara memancarkan cahaya putih besar, yang menyelimuti dinding Xuanling Simu. Dinding Xuanling berkilat, dan 600.000 poin Xuanling langsung lenyap, menyisakan kurang dari 20.000. Simu merasakan sakit hati. Bagaimanapun, 600.000 poin Xuanling ini adalah hasil jerih payahnya selama hampir 1 abad perjuangan hidup dan mati. Lebih penting lagi, tingkat ke-9 membutuhkan hampir seluruh jumlah poin Xuanling yang dibutuhkan untuk semua teknik dari tingkat pertama hingga ke-8. Sebanyak 640.000 poin Xuanling. Jika semuanya diubah menjadi batu spiritual tingkat atas, jumlahnya akan sangat besar. Mungkin mustahil untuk mengumpulkan batu spiritual sebanyak itu bahkan jika seluruh bintang laut biru digunakan. Bagaimanapun, dia harus mendapatkan teknik tingkat ke-9 dan berhasil mengembangkan garis keturunannya. Lagi pula, hanya dengan mencapai tingkat ke-9 dari teknik kultivasi mendalam seseorang dapat benar-benar dianggap telah mencapai pencerahan, jika tidak, seseorang selalu berisiko menjadi aset orang lain. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela napas. Teknik 9 putaran mendalam tidak hanya memiliki persyaratan kultivasi yang sangat tinggi, tetapi buku panduan kultivasinya saja membutuhkan poin yang sangat besar. Tanpa dukungan dari keluarga-keluarga berpengaruh, bahkan murid yang paling berbakat pun kemungkinan besar tidak akan mampu membelinya dalam waktu singkat. Fakta bahwa ia mampu mengumpulkan 600.000 poin roh mendalam ini disebabkan oleh berbagai keadaan yang menguntungkan. Jika ia dengan jujur menerima misi sekte, mungkin akan membutuhkan 100 tahun lagi sebelum ia dapat mengumpulkan cukup poin, dan kultivasinya akan terabaikan. Pada saat itu, mungkin sudah terlambat untuk menukarkannya dengan buku panduan kultivasi. Bab 728 Dia kembali. Setelah menerima poin Xuanling dari Simu, roh menara membuka mulutnya dan memuntahkan selembar kertas giok, yang melayang di depan Simu. Simu sangat gembira dan segera mengulurkan tangan untuk mengambil kertas giok itu. Sebelum dia sempat melepaskan indera ilahinya untuk memeriksa isinya, suara roh menara terdengar di telinganya. Sepanjang sejarah, banyak yang memiliki kesempatan untuk melihat sekilas misteri yang mendalam,
namun hanya sedikit yang mencapai puncak kultivasi. Mengapa? Mereka yang mencapai kesuksesan tidak boleh melupakan aspirasi awal mereka. Mereka harus merenungkannya, berhati-hati, dan kemudian bertindak. Ya, murid akan memperhatikan ajaranmu. Simu terkejut, agak heran dengan kata-kata tiba-tiba Roh Menara, tetapi tetap menjawab dengan hormat. Roh Menara perlahan menghilang, dan Simu tidak berlama-lama, berbalik dan berjalan menuju bagian luar paviliun kitab suci. Jauh di dalam tanah suci anggrek biru, di ruang biru yang dipenuhi kabut biru, sebuah dinding giok besar melayang di udara, terukir hampir 100 nama. Nama Zhao Jian tampak menonjol di antara mereka, terletak di paling kanan. Beberapa pola berbentuk nebula emas melayang di bawah setiap nama, berkilauan terang. Di bawah nama Zhao Jian, terdapat 8 pola nebula. Tepat saat itu, seberkas cahaya melesat dari jauh dan mendarat di dinding giok. Kemanapun cahaya itu lewat, kabut cian yang tak terhitung jumlahnya di ruang cian bergejolak hebat. Kilatan cahaya muncul di dinding giok, dan nama lain muncul, Simu. Di bawah nama Simu, 8 pola nebula juga muncul, bersinar terang. Kilatan cahaya muncul di kehampaan di depan dinding giok, dan sepasang mata besar muncul, mendarat di nama Simu. Mata besar itu berkedip, tetapi dengan cepat menutup dan menghilang dari kehampaan. Kabut cian yang bergejolak di ruang angkasa perlahan mereda, dan semuanya kembali tenang. Simu berjalan keluar dari paviliun kitab suci dan segera tiba di ruang tingkat mendalam kedua. Ruang tingkat mendalam tampaknya tidak jauh berbeda dari sebelumnya. Murid-murid dari berbagai negeri spiritual terbang di antara gua-gua air terjun spiritual, tampak lebih ramai dari sebelumnya, mungkin terkait dengan situasi kacau di wilayah Bintang Miang. Mengabaikan semua orang, dia terbang langsung menuju gua tempat tinggalnya, tiba 1 jam kemudian di gua air terjun spiritualnya. Mata Simu tiba-tiba berkedip saat dia melihat berbagai medan spiritual di dalam air terjun. Orang-orang yang berkerumun di sana sama sekali tidak dikenalnya, dia bahkan tidak bisa melihat beberapa mantan pengikutnya. Dia sedikit mengerutkan kening, lalu terbang kembali ke gua tempat tinggalnya, berniat memanggil Qi Feng nanti untuk bertanya. Tiba-tiba, lapisan cahaya kuning muncul di kehampaan di depannya, menghalangi jalannya. Simu mengerutkan kening, formasi ini tidak dikenalnya, jelas bukan pembatasan yang pernah dia buat sebelumnya. Siapa di sana? Berani-beraninya kau melanggar wilayah spiritual Tuan Guan. 2 pria berjubah biru terbang keluar dari gua tempat tinggalnya, berdiri di belakang pembatasan, berteriak pada Simu dengan ekspresi tidak ramah. Tuan Guan, wajah Simu menjadi gelap. Ini jelas gua tempat tinggalnya, kapan Tuan Guan muncul? 2 pria berjubah biru di hadapannya sama-sama berada di tingkat bumi akhir, tampaknya pemimpin para pengawal. Di mana Tuan Guanmu? Tanyanya setelah hening sejenak. Pada saat yang sama, indera ilahinya menyebar, seketika meliputi area hampir 100 mil. Sungguh lelucon. Tuan Guan kami adalah salah satu dari 5 murid teratas di antara murid-murid berusia 1000 tahun. Apakah kau pikir kau bisa menemuinya kapanpun kau mau? Seorang pria berjubah biru bermata sipit di sebelah kiri mencibir. Pria berjubah biru lainnya mengamati wajah Simu, dengan ekspresi berpikir di wajahnya. Simu sangat marah dan hendak menyerang ketika tiba-tiba alisnya berkedut. Dia melihat ke arah kiri, sosoknya kabur, dan dia berubah menjadi seberkas cahaya biru,
terbang menjauh ke arah itu. Pria berjubah biru bermata sipit itu mendengus dingin, dengan tatapan menghina di wajahnya. "Orang ini tampak agak familiar," kata pria berjubah biru lainnya di sampingnya. "Akrab? Tidak, sama sekali tidak." Pria berjubah biru bermata sipit itu menggelengkan kepalanya. "Oh, mungkin aku salah. Ya, orang ini cukup pintar untuk pergi sendiri, menghemat masalah." Pria berjubah biru itu bergumam, dan keduanya berbalik dan terbang kembali ke gua mereka. Di dekat air terjun spiritual 30 mil dari tempat tinggal gua, terdapat 7 atau 8 hektar ladang spiritual yang ditanami berbagai macam tumbuhan spiritual, dan banyak pelayan sibuk di antara mereka. Seorang pria parubaya bertubuh gemuk memancarkan seberkas cahaya biru dari masing-masing telapak tangannya, yang ia salurkan ke pilar giok di dekat salah satu ladang spiritual. Pria ini tidak lain adalah Qi Feng, tetapi dia tampak sangat tidak sehat, wajahnya memar dan bengkak, dan kultivasinya secara misterius telah mundur kembali ke alam bawaan, jatuh ke tahap awal. Pilar itu memancarkan sejumlah besar cahaya biru, terbang ke udara, dan mengembun menjadi awan biru. Qi Feng dengan susah payah merapal serangkaian mantra, dan awan biru di udara berputar sejenak sebelum gerimis ringan hujan spiritual turun, mendarat di ramuan spiritual di ladang spiritual. "Oh, bukankah ini Tuan Qi yang dulu gagah perkasa? Kenapa kau sendiri yang menanam ladang spiritual sekarang?" Haha. Sekelompok orang berjalan mendekat dari kejauhan, dan salah satu dari mereka, seorang pria dengan mulut lancip dan pipi seperti monyet, tertawa terbahak-bahak. Qi Feng meliriknya, tidak berkata apa-apa, dan menundukkan kepalanya. "Sialan, aku sedang berbicara padamu, dan kau berani mengabaikanku." Wajah pria bermulut tajam itu berubah ganas. Dia menerjang ke depan, melepaskan pukulan berat. Ekspresi Qi Feng berubah. Dia buru-buru melepaskan segel tangannya, mengangkat tangannya untuk mencoba menangkis. Namun, pria bermulut tajam itu berada di tahap pertengahan alam bawaan, mengalahkannya. Tinjunya menembus lengan Qi Feng, tepat mengenai wajahnya. Qi Feng terlempar, jatuh ke lumpur, dan batuk darah. Haha, kelompok itu tertawa terbahak-bahak. Pria bermulut tajam itu menendangnya beberapa kali lagi tetapi tidak menyerang lagi, senyum puas teruk di wajahnya. Qi Feng perlahan duduk, menurunkan kelopak matanya. Tanpa terlihat oleh yang lain, dia mengepalkan tinjunya erat-erat. Lebih dari 100 tahun yang lalu, Simo pergi ke garis depan untuk berpartisipasi dalam perang besar melawan klan iblis hitam. Dia belum kembali sejak itu. Desas-desus beredar bahwa dia telah menghilang di garis depan, sementara yang lain mengatakan dia telah meninggalkan medan perang. Tentu saja, semua itu hanyalah desas-desus. Di lapisan ruang kedua, Simo masih menikmati prestise yang cukup besar. Namun, 1 tahun berlalu, 5 tahun berlalu, bahkan 10 atau 20 tahun berlalu, dan masih belum ada kabar tentang Simo. Hal ini membuat banyak orang menyadari bahwa Simo mungkin tidak akan pernah kembali. Tanpa perlindungan Simo, tempat tinggal guanya dan tanah spiritualnya secara bertahap diduduki oleh murid 1000 tahun lainnya, mantan pelayannya tercerai-berai, dan dia, mantan kepala pelayan, kembali ke keadaan semula. Pria bermulut runcing di hadapannya dulunya adalah salah satu pelayannya. Dia telah beberapa kali ditegur oleh Qi Feng karena kemalasannya dan menderita di bawah perintah Qi Feng. Setelah Simo menghilang,
Pria bermulut runcing itu bersekongkol dengan orang luar dan menjadi orang pertama yang merebut banyak air terjun spiritual milik Simu. Qi Feng mencoba menghentikannya, tetapi terluka. Parah oleh pria bermulut runcing dan anak buahnya, kultivasinya setengah lumpuh, dan dia jatuh ke keadaan ini. Pria bermulut runcing itu, karena jasanya dalam melaporkan kejahatan tersebut, justru naik status dan sekarang menjadi pemimpin kecil di antara para pelayan. Situasi kedua pria itu tiba-tiba berbalik. Pria bermulut runcing itu adalah orang yang berpikiran sempit dan pendendam yang telah menyebabkan masalah bagi Qi Feng dari waktu ke waktu selama bertahun-tahun, dan memukuli serta menendangnya telah menjadi hal biasa. Qi Feng menanggung semua ini, tanpa berusaha meninggalkan tanah suci Qinglan. Lebih dari 1 dekade lalu, rekan kultivasinya melahirkan seorang putra, yang kini tumbuh dewasa dan menunjukkan bakat yang menjanjikan, setelah memulai kultivasi. Demi masa depan putranya, dia tidak bisa meninggalkan tanah suci Qinglan dalam keadaan apapun. Terlebih lagi, secercah harapan masih tersisa di hatinya. Qi Si gendut, cepat selesaikan pekerjaanmu. Jangan berlama-lama. 8 hektar ladang spiritual ini perlu diairi hari ini. Apa kau dengar aku? Seorang pria pendek dan gemuk lainnya melangkah keluar dari kerumunan dan berkata dingin. Ya, ya. Qi Feng bergegas berdiri, mengangguk berulang kali, berbicara dengan patuh. Pria ini bernama Lin Hu, seorang kultivator tingkat bumi tingkat rendah, dan merupakan kepala pelayan di area ladang spiritual ini, memegang posisi yang sama dengan yang pernah dipegang Qi Feng sebelumnya. Lagi pula, ini sudah hampir akhir bulan. Saat ini aku sedang berlatih teknik tongkat sihir, yang cukup mahal. Upeti akhir bulan akan 30% lebih tinggi dari biasanya, kata Lin Hu. Ekspresi Qi Feng berubah, dan dia ragu-ragu, tetap diam. Dia bisa memukul atau memarahinya, tetapi penghasilannya sudah sedikit, hampir tidak cukup untuk mendukung kultivasi putranya, tidak ada surplus. Apa, kau tidak mau? Kau mencari kematian? Lin Hu segera berbalik menyerang, melepaskan pukulan telapak tangan yang melesat di udara, menamparkan wajah Qi Feng dengan keras. Tubuh Qi Feng yang gemuk terlempar beberapa meter, darah menyembur dari mulutnya, setengah giginya copot. Mata Lin Hu dipenuhi keganasan saat dia mengayunkan tinju lainnya, mengincar lengan Qi Feng, menciptakan desisan yang menusuk. Jika pukulan ini mengenai sasaran, lengan Qi Feng pasti akan patah. Orang-orang di sekitarnya, termasuk pria bermulut tajam itu, tertawa terbahak-bahak, seolah-olah mereka sudah bisa melihat keadaan Qi Feng yang menyedihkan. Tepat saat itu, sebuah tangan tiba-tiba muncul dari samping, seperti penjepit besi, mencengkeram pergelangan tangan Lin Hu dengan kuat dan membekukannya di udara. Wajah Lin Hu membeku. Dia berjuang 2 kali, tetapi tidak bisa bergerak. Menoleh, dia melihat seorang pemuda yang muncul di sampingnya. Pria itu memiliki ciri khas, perawakan tinggi, dan mata yang tenang dan dalam. Siapa kau? Lepaskan. Jantung Lin Hu berdebar kencang, tetapi dia tetap berteriak. Tuan Si, akhirnya kau kembali. Qi Feng sedikit menoleh dan melihat pemuda yang tiba-tiba muncul. Dia terkejut sejenak dan berseru dengan suara gemetar. Dia kehilangan setengah giginya, dan suaranya sekarang sangat cadel. Simu. Ekspresi Lin Hu dan yang lainnya berubah drastis. Mereka tentu saja mengenal nama Simu. Aku kembali, kata Simu kepada Qi Feng. Secercah kegembiraan terlintas di mata Qi Feng.
Dia tidak repot-repot menyeka darah dari mulutnya dan menggunakan lengannya untuk menopang dirinya saat berdiri. Dengan lambaian tangannya yang santai, Simo membuat Lin Hu terlempar, jatuh tersungkur ke tanah dengan wajah terlebih dahulu. Ah! Lin Hu melompat berdiri, matanya dipenuhi amarah, meraung sambil menyerbu ke arah Simo, melayangkan pukulan kuat ke arah Simo. Simo bahkan tidak melihat, hanya membalas dengan pukulan balik. Asteris krak, asteris suara nyaring terdengar, dan tubuh Lin Hu terlempar ke udara seperti karung kentang, kali ini dengan kekuatan yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Lin Hu jatuh tersungkur ke tanah, berguling beberapa kali sebelum berhenti. Dia perlahan duduk, pipinya bengkak, giginya hancur dan berdarah. Pangkat-pangkat update ketiga. Mana suara kalian? Bab 729 Penyelesaian akun. Setelah dipukul, Lin Hu akhirnya benar-benar sadar, perlahan bangkit, dan menatap Simo dengan ekspresi ketakutan, berdiri di sana tercengang, tidak berani mengeluarkan suara. Yang lain pun sama, berdiri di sana tercengang. Simo memandang Qi Feng, mengerutkan kening, dan melambaikan tangannya, mengirimkan cahaya hijau yang mengenai Qi Feng. Luka di wajah Qi Feng sembuh dengan kecepatan yang terlihat, sembuh total dalam beberapa tarikan napas, dan bahkan banyak giginya yang hilang tumbuh kembali. Terima kasih, tuan rumah. Qi Feng menyentuh wajahnya dengan tak percaya, membungkuk kepada Simo, dan berkata dengan sangat gembira. Apa yang terjadi dengan gua saya? Dari mana orang-orang ini datang? Simo menunjuk ke Lin Hu dan yang lainnya di dekatnya dan bertanya. Tuan, Anda pergi ke garis depan waktu itu dan tidak pernah kembali. Qi Feng bersemangat dan segera menceritakan bagaimana Simo menghilang selama lebih dari 100 tahun, dan bagaimana semua air terjun spiritual dan ratusan hektar ladang spiritual di dalam gua telah dibagi-bagi oleh murid-murid 1000 tahun lainnya. Meskipun murid-murid 1000 tahun dapat saling menantang dan merebut air terjun spiritual satu sama lain, saya bahkan bukan anggota sekte. Beraninya orang-orang itu menduduki air terjun spiritual saya. Simo marah mendengar ini dan berkata dengan suara berat. Wilayah Bintang Miang telah dilanda kekacauan selama bertahun-tahun, dan sekte sibuk menangani urusan eksternal. Mereka tidak terlalu memperhatikan perselisihan di antara murid-murid 1000 tahun. Selain itu, sekte juga percaya bahwa Anda, Tuan, telah binasa, jadi wajar jika mereka tidak mengatakan apapun kepada orang-orang itu, kata Qi Feng dengan suara rendah. Simo mengangguk setelah mendengar itu, lalu menatap Lin Hu dan yang lainnya, berkata dingin, kalian semua, kembalilah ke sini dan beritahu tuan kalian bahwa kalian harus mengembalikan semua air terjun roh dan ladang rohku dalam sehari, atau kalian bisa menunggu sampai mati. Tanpa menunggu jawaban, dia meraih Qi Feng, dan melayang ke udara, terbang menuju gua. Lin Hu dan yang lainnya menghela napas lega melihat Simo dan Qi Feng pergi, mengobrol sebentar sebelum berpencar ke berbagai arah. Dalam sekejap mata, Simo dan Qi Feng kembali ke gua. Lapisan cahaya kuning muncul di luar, menghalangi jalan mereka. Simo mendengus dingin, tangannya memancarkan cahaya biru, yang mengembun menjadi tangan biru besar yang dengan ganas mencengkeram penghalang cahaya kuning. Dengan putaran tangannya, tangan biru itu mengikuti gerakannya, dengan keras memutar penghalang cahaya kuning, menyebabkannya bergetar dan berguncang hebat sebelum hancur berkeping-keping, berubah menjadi kunang-kunang kuning yang tak terhitung jumlahnya. Siapa di sana?
Berani-beraninya kau menerobos masuk ke guaku. Dua pria berjubah biru terbang keluar dari gua, mereka berdua sama seperti sebelumnya, berteriak marah. Namun, ekspresi mereka berubah drastis ketika melihat Simu. Dasar bocah, kau pemuda bermata sipit itu meraung. Sebelum dia selesai berbicara, Simu melambaikan tangannya, dan sebuah tangan biru besar muncul, memukulnya. Pria bermata sipit itu batuk darah dan roboh ke tanah, tampak benar-benar kalah. Pergi sana, suruh Tuan Guan itu untuk patuh mengembalikan semua air terjun roh dan tanah rohku, atau kau akan menjadi contohnya. Simu mendengus dingin, mengabaikan kedua pria itu, dan berjalan masuk ke dalam gua. Pria berjubah biru itu menatap kosong ke arah Simu, secerca wawasan melintas di benaknya saat dia mengingat identitas Simu. Aku ingat sekarang, dia Simu, orang yang seorang diri menjelajah ke jalan iblis ilusi dan menjadi murid 1000 tahun. Serunya, pria bermata sipit itu, yang terluka parah, berhasil duduk. Dan setelah mendengar ini, wajahnya juga menunjukkan keterkejutan. Saling mendukung, keduanya dengan cepat meninggalkan gua dan terbang menjauh. Simu memasuki gua, meskipun telah lama ditempati, tampaknya tidak ada yang tinggal di sana, dan sebagian besar tetap tidak berubah. Dia berjalan mengelilingi gua dan duduk di aula utama. Qi Feng berdiri diam di samping, tidak mengatakan apa-apa. Sekarang aku sudah kembali, tentu saja aku akan mengambil kembali air terjun spiritual dan tanah spiritual itu, dan menyelesaikan semua urusan yang perlu diselesaikan. Aku akan menyerahkan semua ini padamu untuk diurus. Kau bisa mencoba mengumpulkan kembali para pelayan yang tersebar. Jika itu tidak cukup, kumpulkan beberapa orang yang lebih dapat diandalkan. Ini ada 500 batu spiritual kelas atas. Jika itu tidak cukup, temui aku. Sambil berbicara, Simu mengeluarkan cincin penyimpanan dari sakunya dan melemparkannya ke Qi Feng. Ya, jawab Qi Feng cepat, dengan hormat menerima cincin penyimpanan itu dengan ekspresi gembira di wajahnya. Ia ragu sejenak, lalu berkata, Tuan Tanah, meskipun kekuatan Anda sangat hebat, mereka yang merebut air terjun roh dan ladang roh Anda termasuk di antara murid 1000 tahun terbaik. Anda harus berhati-hati. Simu mengangkat alisnya dan bertanya, oh, siapa ketiga orang ini? Yang paling kuat adalah Guan Li, peringkat kelima di antara murid 1000 tahun. Ia menguasai teknik pemurnian tubuh yang memungkinkannya memindahkan gunung dan sungai, ia tidak mudah dihadapi, kata Qi Feng. Dan dua lainnya, Simu mengangkat alisnya dan bertanya tanpa ekspresi. Dua lainnya adalah Tenggusan, peringkat ke-9, yang menguasai teknik Qi sejati yang berkobar, salah satu dari 10 teknik terkuat sekte kita. Yang lainnya adalah Zhao Yu, yang menguasai teknik pedang emas mendalam rawa besar, juga salah satu dari 10 teknik terkuat sekte kita, dan peringkat ke-10 di antara para murid, kata Qi Feng. Baiklah, aku mengerti. Ambil kembali pil-pil ini dan minumlah. Luka internalmu akan sembuh dengan cepat, dan kultivasimu akan kembali ke tingkat bumi, kata Simu dengan santai, mengeluarkan botol giok dan melemparkannya ke Qi Feng. Terima kasih, tuan rumah, kata Qi Feng dengan gembira, mengambil botol giok dan membungkuk. Baiklah, kau boleh pergi. Simu melambaikan tangannya. Qi Feng membungkuk dan dengan hormat pergi. Simu berdiri, mengembalikan semua bagian gua yang telah diubah ke keadaan semula,
dan memasang beberapa lapisan pembatas di dalam dan di luar gua sebelum duduk. Dia telah mengalahkan 2 orang dan kemudian mengumumkan kepulangannya secara terbuka, percaya bahwa murid 1000 tahun yang telah merebut air terjun spiritualnya akan segera datang mengetuk pintunya. Dia duduk bersila, tubuhnya berkilauan dengan cahaya biru, dan menunggu dengan tenang. Berita tentang kembalinya Simu dengan cepat menyebar di antara murid 1000 tahun, tentu saja menyebabkan kegemparan besar. Para murid 1000 tahun semuanya menyadari bahwa tanah spiritual Simu telah dilanggar, tetapi karena itu bukan urusan mereka dan para pelanggar itu kuat, dan sekte tersebut tidak mengatakan apapun, mereka tentu saja tidak akan ikut campur. Namun, sekarang Simu telah kembali, pertempuran antara kedua pihak tidak dapat dihindari, dan sebagian besar murid 1000 tahun siap untuk menyaksikan pertunjukan dan menunggu perkembangan selanjutnya. Di sebuah gua dekat air terjun spiritual jauh di dalam ruang peringkat Suan, 2 pemuda bermata sipit berlutut di hadapan seorang pemuda. Pria ini sangat tinggi, dengan mudah lebih dari 10 kaki, jauh melebihi tinggi orang biasa. Kulitnya berwarna perunggu, berkilauan dan bercahaya, seperti patung perunggu. Dia tidak lain adalah Guan Li, peringkat kelima di antara murid 1000 tahun. Pada saat ini, wajah Guan Li muram, dan dia tetap diam. Apakah orang itu benar-benar Simu? Apakah kalian melihatnya dengan jelas? Guan Li bertanya perlahan. Melaporkan kepada Tuan Tanah, ini benar sekali, kata pria berbaju biru yang tidak terluka itu. Guan Li mengerutkan kening, berdiri, dan mondar-mandir di dalam gua. Melanggar batas wilayah tempat tinggal orang lain tanpa alasan yang jelas tidak dapat diterima dimanapun. Mengingat statusnya, dia biasanya tidak akan melakukan hal yang tidak masuk akal seperti itu, tetapi dia berasumsi Simu sudah mati, itulah sebabnya dia memerintahkan anak buahnya untuk bertindak. Sekarang Simu telah kembali, masalahnya tidak dapat diselesaikan, dan dia tidak bisa mundur. Saya mengerti. Kalian boleh pergi, kata Guan Li sambil melambaikan tangannya. Kedua pria itu, seolah-olah diberi pengampunan, dengan cepat berdiri, membungkuk, dan pergi. Ekspresi Guan Li acuh tak acuh, tetapi matanya berkedip. Dari apa yang baru saja dikatakan kedua pria itu, Simu dengan mudah menghancurkan arai bumi 6 elemen yang dipasang di luar tempat tinggal gua Simu. Arai itu dipasang sendiri olehnya, sangat kuat, mampu terhubung dengan esensi bumi, memberikan perlindungan yang luar biasa. Kemampuan Simu untuk menghancurkannya hanya dengan lambaian tangannya sudah cukup membuatnya waspada. Ekspresinya berubah, lalu setelah beberapa saat, dia tiba-tiba mendengus dingin, ekspresinya kembali ke keadaan arogan. Sebagai murid peringkat kelima milenium, dia tentu saja tidak takut pada Simu. Pengawal, seru Guan Li. Beberapa orang segera masuk dari luar gua, membungkuk dengan hormat. Ikuti aku, kata Guan Li. Tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya kuning saat dia terbang pergi. Di dalam gua, Simu duduk bersila, tiba-tiba membuka matanya dan melihat keluar. Seberkas cahaya kuning melesat dari jauh, mendarat di depan gua dan memperlihatkan sesosok, itu adalah Guan Li. Sebelum dia bisa berbicara, sebuah suara dengan santai bergema dari dalam gua. Kau pasti Guan Li? Aku sudah lama mengagumi namamu. Begitu suara itu selesai, sosok di pintu masuk gua berkedip, dan Simu muncul di sana, ekspresinya tenang dan terkendali.
tetapi tatapannya ke arah Guan Li penuh dengan sarkasme. Jadi kau Simu. Baiklah. Aku menyukai air terjun spiritualmu, tapi kau sudah bertahun-tahun tidak berada di sekte ini, jadi aku tidak bisa mengikuti aturan sekte. Sekarang kau sudah kembali, aku tidak akan membuang-buang kata lagi. Mari kita berduel sesuai aturan sekte. Jika kau kalah, kau harus menyerahkan tanah spiritual ini dengan patuh. Guan Li sangat marah dengan sikap Simu dan berkata dingin. Bagus, tapi karena ini tantangan, di mana tanah spiritualmu? Tanya Simu. Guan Li membalikkan tangannya dan mengeluarkan beberapa tablet Gyeokjian, yang merupakan token kepemilikan air terjun spiritual, dengan kualitas yang setara dengan yang telah ia rebut dari Simu. Tidak buruk. Kalau begitu, mari kita cari tempat. Aku tidak ingin bertarung di dekat air terjun spiritualku sendiri. Simu mengangguk, tubuhnya memancarkan cahaya biru, dan terbang menjauh. Ekspresinya sangat tenang, seolah-olah dia sedang membicarakan hal sepele. Melihat sikap Simu, Guan Li semakin marah. Ia mengepalkan tinjunya, tubuhnya memancarkan cahaya kuning, dan berubah menjadi seberkas cahaya untuk mengikuti. Para pengikutnya bergegas mengikuti. Qi Feng juga ingin mengikuti, tetapi ia tahu bahwa kecepatan terbangnya terlalu lambat dan tidak mungkin untuk mengimbangi, jadi ia harus tinggal di belakang. Tuan, Anda bisa melakukannya. Ia berdoa dalam hati. Tubuh Simu bersinar dengan cahaya biru, meninggalkan jejak cahaya yang megah. Ia mengelilingi ruang tingkat Xuan dan tiba di ngarai tempat ia bertarung dengan beberapa murid 1000 tahun terakhir kali. Ia sengaja membuat kehadirannya diketahui, dan dengan Guan Li di sampingnya, para murid 1000 tahun di sepanjang jalan menyadari apa yang mereka rencanakan. Berita itu menyebar dengan cepat, dan banyak orang yang tertarik segera mengikuti. Ketika mereka berdua mendarat di ngarai, sudah ada setidaknya 100 orang yang mengikuti di belakang mereka, semuanya memasuki ngarai bersama-sama. Bab 731 Serangan. Guan Li melirik kerumunan yang mengikutinya, senyum dingin tersungging di bibirnya. Ini bahkan lebih baik. Selama perjalanannya beberapa tahun terakhir, ia telah mengalami keberuntungan yang luar biasa, yang sangat meningkatkan kekuatannya. Ia bermaksud untuk melepaskan kekuatan penuhnya, tidak hanya untuk mengalahkan Simu, yang ketenarannya telah lama memudar, dan merebut tanah spiritual secara sah, tetapi juga untuk mempermalukannya di depan semua orang. Adik Si, kita telah menunda begitu lama, bisakah kita mulai? Jika kau takut, kau bisa mengakui kekalahan sekarang dan dengan patuh menyerahkan tanah spiritual, dan aku mungkin akan mengampuni nyawamu, kata Guan Li dengan tenang, tatapannya tertuju pada Simu yang tidak jauh darinya. Simu tampaknya tidak mendengar kata-kata Guan Li. Tatapannya menyapu kerumunan di sekitarnya. Di antara kerumunan itu, seorang pemuda berbaju putih berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, dikelilingi oleh sekelompok besar orang, itu adalah Zhao Jian. Tatapan Zhao Jian juga beralih ke Simu. Mata mereka bertemu sebentar, lalu berpaling. Melihat bahwa Simu tampak linglung dan mengabaikan kata-katanya, Guan Li sangat marah. Dia meraung, dan tubuhnya tiba-tiba memancarkan cahaya perunggu yang menyengat. Kulitnya langsung berubah menjadi perunggu, membuatnya tampak seperti patung perunggu, memancarkan aura yang berat dan kuat. Boom! Guan Li melangkah maju, dan seluruh ngarai bergetar hebat, seolah-olah gempa bumi telah terjadi. Para murid yang menyaksikan di dekatnya mulai berdiskusi.
Seperti yang diharapkan dari kakak senior Guan. Qi Gong Hunyuan kakak senior Guan telah meningkat pesat lagi. Simu benar-benar mencari masalah. Aku ingat 100 tahun yang lalu, ketika dia pertama kali menjadi murid 1000 tahun, dia sangat sombong. Seseorang seharusnya sudah memberinya pelajaran sejak lama. Simu mendengarkan diskusi kerumunan di sekitarnya, ekspresinya tidak berubah. Baru sekarang dia menatap Guan Li, menguap, dan berkata dengan malas, "Mengapa kau belum bergerak? Kau mencari kematian." Guan Li meraung marah dan melayangkan pukulan. Tinjunya berkilauan dengan cahaya perunggu, seolah-olah terbuat dari kuningan, melepaskan aura yang menakutkan. Udara di dalam ngarai langsung bergejolak hebat seperti gelombang pasang. Melihat ini, para penonton buru-buru mundur lebih dari 10 kaki. Menghadapi momentum yang luar biasa, Simu tetap tak terpengaruh. Dengan sekali gerakan tangannya, ia mengangkatnya. Kilatan cahaya muncul di belakangnya, memperlihatkan 8 hantu ular piton raksasa yang kemudian menghilang dan menyatu ke dalam tubuhnya. Detik berikutnya, tubuhnya menyala dengan cahaya keemasan, sisik emas yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekujur tubuhnya, memancarkan kilauan keemasan yang menyilaukan sehingga mustahil bagi orang-orang di sekitarnya untuk melihatnya secara langsung. Pada saat yang sama, aura yang sangat besar meletus seperti badai yang mengamuk. Aura Guan Li seperti gelombang kecil, langsung ditelan oleh arus deras yang mengamuk. Guan Li, yang melayang di udara, tiba-tiba mengubah ekspresinya, matanya dipenuhi teror. Namun, tinjunya sudah teracung, dan tidak ada cara untuk menariknya kembali. Di antara para penonton, semua orang memiliki ekspresi yang sama dengan Guan Li, mata mereka dipenuhi teror dan ketidakpercayaan. Zhao Jian merasakan aura yang terpancar dari Simu, matanya menyipit, dan alisnya berkerut. Di bawah pengawasan semua orang, Simu melangkah maju dan kemudian melayangkan pukulan. Seberkas cahaya putih tiba-tiba muncul di tinjunya, yang memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan tanpa henti. Cahaya putih itu lenyap, dalam sekejap, digantikan oleh seberkas cahaya hitam. Cahaya hitam dan putih itu berkedip cepat dalam sekejap, akhirnya menyatu menjadi cahaya samar dan kacau yang menyelimuti tinjunya. Aura yang terpancar dari tinju Simu tiba-tiba menghilang sepenuhnya, hanya memancarkan cahaya keemasan yang samar. Rangkaian perubahan ini, meskipun digambarkan panjang, sebenarnya terjadi dalam sekejap. Di udara, kedua tinju bertabrakan. Boom! Suara besar dan teredam tiba-tiba terdengar, dan kekuatan mengerikan melonjak di sekitar keduanya. Retakan seperti jaring laba-laba muncul di tanah di bawah kaki mereka, dengan cepat menyebar keluar, dan tanah bergetar hebat. Lebih dari 90% penonton kehilangan keseimbangan, terlempar beberapa langkah ke belakang oleh kekuatan yang sangat besar, hanya beberapa yang berhasil tetap berdiri. Krak, suara tulang patah yang tajam terdengar. Guan Li menjerit, tubuhnya terlempar seperti layang-layang, menabrak puncak gunung di belakangnya dengan keras, menancap langsung ke tebing batu. Lengan kanannya terpelintir pada sudut yang aneh, otot-otot di sikunya robek melingkar, memperlihatkan tulang putih yang mencolok. Para penonton tercengang. Satu pukulan, hanya satu pukulan, dan Guan Li, yang terkenal karena kekuatan fisiknya, telah menderita kekalahan yang menyedihkan. Tangan Guan Li yang lain gemetar saat dia menunjuk ke arah Simu, memuntahkan seteguk darah. Sebuah sosok berkelebat,
dan Simu muncul di hadapan Guan Li, dengan senyum dingin di wajahnya. Dia mencengkeram leher Guan Li, menariknya dari dinding gunung, dan membantingnya ke tanah. Guan Li, yang sudah terluka di sekujur tubuhnya, dilempar lagi, memuntahkan seteguk darah lagi, hampir pingsan. "Serahkan token air terjun roh," kata Simu dengan tenang. Ekspresi Guan Li berubah, dan dia melambaikan tangannya untuk mengeluarkan beberapa token Gyokcian yang baru saja dia ambil. Simu melambaikan tangannya untuk menyimpannya dan berbicara lagi, "Ini tidak cukup. Kalian telah menduduki tanah spiritualku selama bertahun-tahun. Berapa banyak batu spiritual yang telah kalian buat? Muntahkan semuanya." Matanya berkilat dengan cahaya dingin dan penuh amarah. Guan Li gemetar hebat ketika melihat tatapan Simu, dan dengan cepat melambaikan tangannya, setumpuk batu spiritual kelas atas muncul. Simu melirik batu-batu spiritual itu, mengangguk, melambaikan tangannya untuk menyimpannya, dan mengabaikan Guan Li. Dengan sekejap, dia terbang ke kerumunan di dekatnya. "Teng Gusan, Zhao Yu, karena kalian berdua juga ada di sini, keluarlah dan selesaikan masalah tanah spiritual ini untuk menghemat waktu." Dia menatap kedua pemuda luar biasa di kerumunan itu. Wajah Teng Gusan dan Zhao Yu menegang ketika tatapan Simu tertuju pada mereka. Detik berikutnya, keduanya terbang keluar secara bersamaan, wajah mereka berseri-seri dengan senyum menjilat. Mereka melambaikan tangan dan mengeluarkan beberapa token air terjun spiritual dan setumpuk kecil batu spiritual, semuanya kelas atas. "Adiksi, mohon jangan salah paham. Kami disesatkan saat itu, dan tidak bermaksud menyinggung Anda. Kultivasi adiksi sangat mendalam, jadi tidak perlu duel. Kami bersedia menawarkan tanah spiritual dan batu spiritual ini, mohon terimalah." Simu mengangkat alisnya, tidak berkata apa-apa, dan melambaikan tangannya untuk mengumpulkan semua token dan batu spiritual. Kemudian, sosoknya berkedip, berubah menjadi seberkas cahaya biru dan terbang menjauh. Di ngarai, diskusi yang ramai tiba-tiba meletus, dipenuhi dengan kekaguman. "Aku tidak pernah menyangka bahwa hanya dalam 100 tahun, kekuatan Simu akan mencapai tingkat yang begitu menakutkan. Ya, kurasa kekuatannya tidak kalah dengan murid 1000 tahun manapun. Sepertinya kompetisi murid 1000 tahun berikutnya akan menjadi tontonan yang luar biasa." Setelah beberapa saat diskusi yang ramai, kerumunan di ngarai bubar dalam kelompok 3 atau 5 orang. Zhao Jian berdiri diam, matanya berkedip-kedip, tenggelam dalam pikiran. Melihat ketidaksenangannya, kelompok di sekitarnya dengan bijak tetap diam. Setelah beberapa saat, Zhao Jian mencibir, kilatan cahaya memancar dari tubuhnya, dan dia terbang menjauh. Yang lain buru-buru mengikutinya. Berita tentang Simu mengalahkan Guan Li dengan satu pukulan, memaksa Gunung Tenggu dan Zhao Yu untuk mengakui kekalahan, dengan cepat menyebar di antara murid 1000 tahun, membuat reputasi Simu melambung. Dalam sehari, beberapa orang yang telah merebut beberapa air terjun spiritual Simu dengan patuh mengembalikan ladang spiritual mereka, bersama dengan sejumlah besar batu spiritual, jauh melebihi hasil panen dari ladang tersebut. Simu tentu saja mengabaikan hal-hal ini, lagi pula, murid alam surgawi biasa tidak lagi menarik baginya. Pertunjukan kekuatan ini hanyalah untuk menghindari masalah yang tidak perlu di kemudian hari. Setelah mempercayakan semuanya kepada Qi Feng, dia kembali ke guanya dan segera memasuki ruang rahasianya untuk menyendiri.
Qi Feng tiba-tiba melihat sejumlah besar token air terjun spiritual di tangannya, menunjukkan ekspresi kegembiraan yang liar. Ia buru-buru memanggil mantan pengawalnya untuk membahas cara mengelola wilayah yang baru diperolehnya. Meskipun ada banyak air terjun spiritual, jumlah orang yang tersedia jelas tidak cukup, tetapi sekarang Simu yang bertanggung jawab, ini adalah masalah kecil yang dapat dengan mudah diselesaikan. Setelah mempertimbangkan sejenak, Qi Feng terbang menjauh. Di ruang rahasia, Simu mengeluarkan gulungan giok teknik mendalam 9 revolusi, meletakkannya di dahinya, dan menutup matanya untuk mempelajarinya. Waktu berlalu begitu cepat, dan setengah bulan berlalu dalam sekejap mata. Simu perlahan membuka matanya dan menghela napas lembut. Ia telah memahami secara kasar teknik untuk revolusi kelima, keenam, ketujuh, dan kedelapan dari teknik mendalam 9 revolusi. Seperti yang telah ia prediksi, revolusi keenam dari teknik mendalam 9 revolusi adalah kekuatan logam, revolusi ketujuh adalah kekuatan api, dan revolusi kedelapan adalah kekuatan air. Revolusi-revolusi teknik ini sangat sulit untuk dikultivasi, membutuhkan tidak hanya bakat dan pemahaman yang sangat tinggi tetapi juga sejumlah besar bahan spiritual dari 5 elemen. Tanah nafas yang ia peroleh dari reruntuhan Kunlun hampir tidak cukup untuk membantunya mencapai tahap kultivasi kelima, tetapi ia tidak tahu di mana menemukan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk tahap selanjutnya. Memikirkan hal ini, Simu menggelengkan kepalanya tanpa daya. Saat ini ia sangat kekurangan batu spiritual, ia bahkan tidak memiliki cukup batu spiritual untuk ditukar dengan teknik kultivasi tahap ke-9, apalagi menyisihkan batu spiritual untuk membeli bahan asal 5 elemen. Meskipun ia telah merebut puluhan ribu batu spiritual dari Guan Li dan yang lainnya, itu hanyalah setetes air di lautan dan jelas tidak cukup. Setelah berpikir sejenak, kilatan cahaya muncul di matanya, dan ia mengambil keputusan. Ia menarik napas dalam-dalam, mengalirkan teknik kultivasinya, dan sejumlah besar cahaya kuning memancar dari tubuhnya. Kemudian, dengan lambaian tangannya, ia mengeluarkan sepotong material berwarna kuning tanah seukuran kepala manusia. Itu tampak seperti gumpalan tanah biasa, tetapi memancarkan fluktuasi atribut tanah yang sangat kaya. Ini adalah tanah nafas yang ia peroleh dari reruntuhan Kunlun. Cahaya kuning di sekelilingnya semakin intens, menyelimuti tanah napas. Musim semi berganti musim dingin, waktu berlalu, dan 20 tahun berlalu dalam sekejap mata. Di puncak gunung tempat Gua Simu berada, sesosok duduk tak bergerak, bersila di atas batu, itu adalah Simu. Di belakangnya, bayangan matahari raksasa muncul, dan sinar matahari mengalir dari langit, menyatu dan bergabung ke dalam tubuhnya. Setelah sekian lama, Simu tiba-tiba membuka matanya, dan 2 pancaran cahaya kemasan yang tampak nyata, melesat keluar. Dia mengeluarkan raungan panjang, melepaskan aura yang sangat besar dan tak tertandingi, kultivasinya jelas telah mencapai puncak alam surgawi. Dia meraung selama 1/4 jam penuh sebelum perlahan berhenti, senyum muncul di wajahnya. Setelah 20 tahun kultivasi yang berat, menggunakan teknik penyerapan matahari, dia akhirnya menyelesaikan tingkat ke-9 teknik air alam bawah, mencapai puncak alam surgawi.